Mobil truk race kecelakaan, 6 orang tewas. Tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 17 Agustus. Kemenhub luncurkan Etle Hub di 51 titik wujudkan zero odol. Istana tegaskan tak ada rencana reshuffle kabinet. Ratusan peserta renang taklukkan dinginnya danau Argentino. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami rangkum. Termasuk informasi dari mancanegara bersama saya Arif Rifai. Dan saya Dea Mulya, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Menyapa Indonesia Pagi hari ini dengan informasi tragedi maut terjadi di kejuaraan drag race dan drag bike di kota Mobagu, Sulawesi Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Mobil peserta drag race mengalami kecelakaan dan menghantam belasan penonton yang berada di tepi jalan. 6 orang diantaranya meninggal dunia. Insiden kecelakaan maut terjadi saat gelaran kejuaraan drag race dan drag bike di sirkuit Jalan AP Mogoginta, Kelurahan Upai, Kota Mobagu pada Minggu 9 Agustus 2026. Salah satu peserta drag race hilang kendali dan menghantam penonton yang berada di tepi jalan. Menurut data sementara, 16 orang dilaporkan menjadi korban dan 6 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa menghebohkan area sirkuit membuat kejuaraan terpaksa dihentikan. Petugas bersama pihak terkait mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian maupun penyelenggara belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi maupun data pasti korban dalam peristiwa ini. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Pusri Palembang memecat Dokter Umum Tamara Dewi Jasmine yang turut menghujat pasien BPJS bernama Yurizal Tri Cairawan di media sosial. Dokter yang baru bekerja selama 2 bulan itu diberhentikan setelah manajemen rumah sakit melakukan evaluasi kinerja. Manajemen Rumah Sakit Pusri Palembang pecat dokter umum bernama Tamara Dewi Jasmine, dokter yang bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusri, usai ikut menghujat seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum dapat kamar melalui unggahan media sosial. Sang dokter turut mengomentari unggahan tersebut dengan kalimat yang dianggap tak pantas menggunakan akun tweets @tamdcs. Menurut pihak rumah sakit, sang dokter muda baru bekerja di Rumah Sakit Pusri sejak bulan Mei tahun 2026 lalu atau baru 2 bulan. Namun setelah melakukan evaluasi kinerja serta penilaian standar etika profesi, manajemen rumah sakit memilih untuk mengakhiri kerjasama terhitung tanggal 6 Agustus 2026. Berdasarkan hasil klarifikasi dan evaluasi, manajemen rumah sakit telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan dokter TAMDJS tersebut. Bu, dokter itu komentar itu atas nama pribadi atau apa, Bu? Itu atas nama pribadi, bukan atas nama Rumah Sakit Pusri, dan kami tegaskan lagi bahwa dan itu juga bukan kejadian di Rumah Sakit Pusri. Ya, dokter itu memang dokter baru di kita per Mei 2026. Itu dokter apa, Bu? Dokter mitra di IGD kita. Oh, dokter spesialis apa umum itu? Dokter umum. Dokter umum. Ya, kalau kami Rumah Sakit Pusri senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, bermutu, dan berkeadilan ya pada seluruh pasien tanpa membedakan latar belakang status ataupun kondisi apapun. Sementara setelah viral, sang dokter telah melakukan permintaan maaf serta menyesali apa yang telah diperbuat melalui media sosial. Namun akun sang dokter kini tidak bisa diakses. Pertama
Pertama, kepada Tuhan saya mohon ampun atas dosa, salah, dan hilaf saya selama ini. Yang kedua, saya minta maaf kepada warga Trits atas tulisan saya yang menyinggung hati warga Trits. Yang ketiga, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, saya minta maaf kepada institusi yang saya singgung. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kelima, karena apa yang saya tulis adalah murni dari diri saya sendiri, maka dari itu saya memohon maaf kepada keluarga, kerabat, dan rekan-rekan saya, serta institusi yang menaungi saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena hal itu mereka jadi terdampak. Pihak rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan tidak tebang pilih dalam menangani pasien meski pasien tersebut menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, aksi teror menimpa pekerja proyek pipa transmisi gas bumi di kawasan Aikloba, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Jumat 7 Agustus 2026 dini hari. Satu unit mobil pekerja proyek diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Aksi ini terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan seseorang berada di sekitar mobil milik pekerja proyek Dusem di kawasan Aikloba, Kabupaten Asahan pada Jumat dini hari 7 Agustus 2026. Dalam rekaman ini, orang yang belum diketahui identitasnya terlihat menuangkan cairan ke arah samping mobil dan diduga sengaja membakarnya hingga api mulai menyala. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh badan mobil milik pekerja proyek pipa ini. Rekaman CCTV kini diamankan guna membantu proses penyelidikan serta mengungkap identitas pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait motif, estimasi kerugian maupun perkembangan penyelidikan kasus dari peristiwa ini. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah video memperlihatkan seekor ular king cobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan pemirsa, kejadian menegangkan itu membuat penghuni rumah panik dan berteriak histeris saat menyadari ular berbisa sangat mematikan tersebut berada di dalam rumah mereka. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di salah satu rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung Blok F, Pandeglang yang memperlihatkan kepanikan penghuni rumah saat menyadari kehadiran seekor ular king cobra sepanjang 1 meter. Penghuni rumah langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat salah seorang warga sempat mencoba menangkap ular berbisa tersebut dengan alat seadanya, namun ular berhasil menggelik dan gagal ditangkap. Menurut keterangan pemilik rumah, Oki, peristiwa menegangkan itu terjadi pada Selasa siang. Ular tersebut bersembunyi di bawah mesin cuci. Oki menduga ular berbisa tersebut berasal dari area persawahan yang berada tidak jauh dari perumahan. Kemarin itu waktu jam 11 siang kejadiannya. Waktu itu anak dari rumah ini pulang sekolah lihat ular masuk ke rumahnya. Gitu kejadiannya. Mereka kaget langsung memanggil saya aja gitu aja. Ularnya ada di mana itu? Ularnya pas saya cari-cari ada di bawah mesin cuci. Oh, di bawah mesin cuci. Itu dari mana Pak kira-kira datangnya? Paling dari selokan ini kan. Dari selokan. Oh gitu. Pada dasarnya ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan. Jadi kepanasan kali lihat itu masuk aja ke dalam. Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh? Ular kobranya itu berhasil kabur dia. Oh, berhasil kabur. Ya. Oh gitu. Nggak berhasil di ini ya? Nggak berhasil. Terus ini antisipasinya gimana nih warga supaya? Antisipasinya udahlah sekarang mah jaga-jaga tutup pintu aja langsung, jangan terlalu terbuka pintunya. Ini perkiraan ular di dalam rumah itu dari kapan Pak? Baru tahu. Itu aja sih kayaknya. Baru hari itu aja. Sempat panik ya? Panik, sangat panik sekali. Panik sekali.
Dengan adanya kejadian tersebut, Oki bersama keluarganya kini menjadi lebih waspada. Terlebih saat musim kemarau, di mana reptil sering keluar mencari tempat lembab hingga masuk ke pemukiman warga. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Polres Garut mengungkap kasus pengeroyokan yang dilakukan sekelompok geng motor di kawasan Tarongong Kaler, Garut, Jawa Barat. Petugas mengamankan 22 terduga pelaku, sementara 3 orang lainnya buron. Rekaman CCTV ini memperlihatkan sekelompok geng motor melakukan penyerangan dan pengeroyokan di depan warung di wilayah Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. 6 orang menjadi korban, 2 diantaranya mengalami luka cukup parah hingga harus mendapatkan perawatan medis. Petugas Satreskrim Polres Garut bergerak cepat meringkus 22 orang anggota geng motor. Berikut sejumlah barang bukti yang diduga digunakan saat aksi penyerangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif aksi penyerangan ini dipicu para pelaku tak terima ditegur warga saat melintas menggunakan motor dengan knalpot brong. Sehingga total dari 25 tersangka masih tersisa 3 tersangka dan saat ini masih dilakukan pengejaran. Dan perlu kami sampaikan bahwa kejadian tersebut diawali atau diwarnai sampai terjadinya pemicu tersebut dikarenakan para pelaku yang berjumlah 25 orang dengan beberapa kendaraan baik R2 maupun R4 yang saat ini sudah berhasil kita amankan itu sedang konvoy lah, katakanlah mereka sedang jalan-jalan dan kemudian korban diduga meneriaki karena beberapa pelaku menggunakan knalpot yang nanti mungkin kita bisa cek, itu knalpotnya adalah knalpot brong. Dan ini juga menjadi konsen daripada Polres Garut untuk melakukan penindakan dan penertiban terhadap knalpot brong ke depan nantinya. Dan pada saat itu diteriaki, berisik ataupun gandeng siap. Kemudian dari pelaku yang mendengar hal tersebut akhirnya memutar balik. Kemudian didatangilah si korban yang akhirnya teman-temannya ikut berputar balik dan mendatangi korban. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang pelaku yang diamankan. Sementara 3 orang lain yang identitasnya telah diketahui masih diburu petugas. Para pelaku dijerat pasal tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, diduga tengah beraksi mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Jalan Agung Utara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang pria mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya akibat ledakan. Terduga pelaku yang kemudian dipergoki di dalam gardu tersebut berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Seorang pria pelaku pencurian kabel diseret keluar oleh warga dan menjadi bulan-bulanan dari dalam gardu listrik yang berada di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Kamis sore. Terduga pelaku yang berhasil diamankan itu sebelumnya diduga tengah beraksi mencuri kabel yang berada di dalam gardu tersebut. Namun kemudian tak berselang lama terjadi ledakan sehingga sekujur tubuhnya terbakar dan terluka. Menurut warga, pelaku masuk dari pintu belakang gardu ini berusaha mencuri kabel dengan gunting besar. Aksi pencurian di lokasi ini sudah terjadi kedua kalinya. Kayak ada suara orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan dia. Nggak mau saya tarik kayak geret begini. Yang ketangkap 1, ditanya sih ada 2 lagi yang kabur. Itu dia ngapain maling dalam? Maling kabel atau gimana? Kabel. Maling? Iya. Dia mutusin kabel atau bagaimana? Kabel ada itu kok, ada apa? Tembaga. Barang bukti. Apaan? Ada gunting rumput, karung. Gunting gede? Iya. Udah dibawa ke polsek. Itu sempat meledak, terus si pelakunya di dalam bagaimana, Pak? Pelaku pada kope. Melepuh? Hancur ya, melepuh. Sementara menurut Kapolsek Tanjung Priuk, Kompol Sigit Kumono, akibat ledakan tersebut pelaku kini dirawat di rumah sakit terdekat karena mengalami luka bakar 70% di tubuhnya dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Progresnya seperti sementara terduga pelaku ini memang sudah diamankan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Yang informasinya kejadian tadi sore pada pukul 16.00, pelaku tunggal inisialnya S, SD,
Dia mau naik ke atas, tapi ternyata listriknya itu sangat tinggi, akhirnya meledak dan jatuh, dan kita bawa ke rumah sakit wilayah Kebon Bawang ya. Nah, itu kebakarannya untuk tubuhnya kurang lebih 70 sampai 80%. Dan kami rujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Itu aja. Sejauh ini pelaku ada berapa orang? Sementara pelaku ini tunggal. Ya, tunggal. Dia masuk melalui atas atau gimana, Pak? Pintu belakang informasinya. Kami mohon izin untuk rekan-rekan media masih kita dalami dulu. Apabila nanti ada perkembangan, kita akan memberikan informasi kembali lagi. Hingga kini pihak kepolisian masih menunggu kondisi terduga pelaku pulih guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan melakukan penggerebekan di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung yang menjadi sarang narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh para pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu hingga senjata api. Kedatangan petugas langsung membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian para pelaku berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap. Kedatangan petugas juga disambut dengan lemparan batu dan tembakan senjata angin yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil meringkus 3 pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu-sabu, serta perangkat alat hisapnya. Kasat Narkoba Polres Tabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan sepanjang 300 meter di bantaran rel kereta api jurusan Medan Kuala Damu berdiri barak dan pondok yang dijadikan lokasi transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh para pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api. Perlintasan rel kereta api Medan Kuala Namu ini kami dapati beberapa barak ataupun sekitar 300 meter barak yang sudah diset sedemikian rupa dan tim berhasil amankan. Tentunya sebagai komitmen nyata kami akan bumi hanguskan. Dapat kita harus menaiki tangga, bahkan melakukan kejar-kejaran. Seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini. Dari 3 tersangka yang diamankan, 2 pelaku merupakan pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Kedua tersangka dikenal licin dan sulit ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencarian terhadap anak yang hilang setelah tenggelam di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah berakhir. Tim SAR gabungan menemukan korban terakhir, Naren 12 tahun dalam kondisi meninggal dunia sekitar 15 meter dari lokasi ditemukannya korban pertama. Operasi pencarian 3 anak yang tenggelam di Sungai Serayu, Kecamatan Kabasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah akhirnya membuahkan hasil. 2 anak ditemukan tewas dan tenggelam di Sungai Serayu, Banyumas, sementara 1 korban lainnya berhasil menyelamatkan diri. Korban terakhir, Naren 12 tahun, ditemukan tim SAR gabungan pada Sabtu 8 Agustus 2026 sekitar pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 1,5 meter, sekitar 15 meter ke arah hilir dari lokasi korban pertama ditemukan. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi dan dibawa untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya kedua korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, operasi pencarian dan pertolongan resmi dihentikan. Diketahui peristiwa bermula saat 8 anak sedang bermain air dan berenang di kawasan Sungai Serayu. Diduga 3 anak mengalami kesulitan berenang hingga akhirnya terbawa ke bagian sungai yang lebih dalam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, setelah 2 hari pencarian, tim SAR gabungan menemukan seorang pemuda yang hilang saat berwisata di kawasan air terjun Jembatan Alam Halmahera Utara, Maluku Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan Gedelti Pasaribu, 19 tahun yang dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Jembatan Alam Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu. Pencarian memasuki hari kedua pada Minggu pagi dengan membagi tim di sejumlah area yang diduga menjadi lokasi korban hilang. Tim SAR sempat melakukan penyelaman di kedalaman 4 hingga 5 meter, namun jarak pandang di bawah permukaan air sangat terbatas, bahkan hampir 0 meter, sehingga korban belum berhasil ditemukan. Pencarian kemudian dilanjutkan dengan penyisiran di permukaan air. Sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Timur, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi ke darat dan dibawa ke RSUD Tobelo untuk diserahkan kepada pihak medis dan keluarga. Peristiwa terjadi pada Sabtu sore saat korban bersama teman-temannya berwisata di kawasan air terjun. Dari 8 orang yang berada di lokasi, 7 orang berhasil selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Setelah korban ditemukan dan diserahkan kepada keluarga, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Ismi Ulfaida, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Asar Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil lolos menjadi Paskibraka Nasional 2026. Ismi menjadi siswa sekolah rakyat pertama yang berhasil menembus Paskibraka Nasional setelah melewati 4 tahap seleksi. Perjuangan Ismi Ulfaida untuk menjadi bagian dari Paskibraka Nasional 2026 tidak ditempuh dalam waktu singkat. Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini harus melewati sejumlah tahapan seleksi yang ketat. Mulai dari tingkat sekolah, seleksi berlanjut ke tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, hingga akhirnya Ismi lolos verifikasi di tingkat pusat. Keberhasilan ini sekaligus menjadikannya sebagai siswa sekolah rakyat pertama yang berhasil menembus Paskibraka Nasional. Saat ini Ismi tengah menjalani karantina dan latihan intensif di Depok, Jawa Barat. Rutinitas padat harus dijalani sejak dini hari, dengan latihan yang dimulai pukul 4 pagi dan berlangsung hingga malam hari. Ternyata saya juga nggak nyangka Kak, karena bisa sampai di tingkat nasional, karena saya cuma targetnya provinsi, lulus tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, dilanjut dengan verifikasi tingkat pusat. Dan alhamdulillah saya lulus sampai di tingkat pusat. Biasa kurang konsentrasi Kak, kalau latihan biasa tidak fokus karena kan orang rumah. Cuma nangis di kamar Kak, terus tenangin diri, ingat wajah orang tua saya. Pencapaian Ismi menjadi bukti bahwa siswi sekolah rakyat juga memiliki kesempatan untuk berprestasi dan mengukir prestasi di tingkat nasional. Perjalanannya menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin serta dukungan dari keluarga dan dukungan lingkungan pendidikan dapat membuka jalan menuju cita-cita. Di balik langkah tegap Ismi di barisan Paskibraka, ada rasa rindu kepada keluarga yang harus ia tahan, serta doa orang tua yang terus menjadi sumber kekuatan. Kini, Ismi bersiap menjalankan tugas di tingkat nasional dan membawa nama daerah serta sekolah rakyat. Semangat dan pencapaian Ismi diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia untuk berani bermimpi, terus berlatih dan mengukir prestasi. Dari sekolah rakyat, mimpi besar kini selangkah lebih dekat untuk menjadi nyata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 17 Agustus. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, kabar gembira bagi masyarakat pengguna transportasi umum di Jakarta. Pasalnya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan tarif khusus sebesar Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI. Berbagai cara dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menyiapkan kado spesial bagi masyarakat, di mana seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta hingga Mikrotrans dapat dinikmati hanya dengan tarif Rp1 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Kado spesial berupa tarif khusus ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat yang ingin merayakan momentum Hari Kemerdekaan di berbagai sudut kota Jakarta. Sekalian, yang terakhir dari saya, tanggal 17 Agustus kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Dan untuk itu, sebagai Gubernur Jakarta, saya memutuskan untuk memberikan kado semua transportasi pada tanggal 17 Agustus yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Bayarnya hanya Rp1 saja. Program tarif Rp1 ini berlaku 1 hari full pada tanggal 17 Agustus pada seluruh rute dan layanan transportasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Warga dihimbau tetap siap dengan kartu uang elektronik untuk proses tapping saat berpergian. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan pemerintah akan mempercepat proses balik nama sertifikat tanah maksimal selesai dalam waktu 10 hari. Kebijakan ini akan mulai diluncurkan pada 17 Agustus 2026 bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong percepatan layanan pertanahan, salah satunya dengan memangkas waktu proses peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menargetkan layanan balik nama sertifikat tanah maksimal selesai dalam waktu 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Hal ini dikatakan Nusron Wahid usai menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri terkait sinkronisasi layanan BPH-THB di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Dengan janji kami bahwa mulai tanggal 17 Agustus tahun ini, tahun 2026, sebagai bentuk kado Indonesia Merdeka, kami akan melaunching pelayanan peralihan hak atau balik nama lah kalau orang gampangnya bilang, tanah yang semula belum terukur kapan selesainya, akan kami launching bahwa pelayanan peralihan hak maksimal 10 hari mulai 17 Agustus untuk tahap pertama di 17 kabupaten kota. Nusron menyebut dari 41 kabupaten kota tersebut, jumlah layanan pertanahan yang tercakup sudah mendekati 50% dari total pelayanan. Salah satu kendala yang dinilai memperlambat proses balik nama menurutnya adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPH-TB di masing-masing pemerintah daerah. Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan sinkronisasi layanan BPH-TB, layanan pertanahan, serta integrasi data perpajakan dan pertanahan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut keterlambatan terjadi karena sejumlah kendala, mulai dari belum terintegrasinya data, belum adanya standarisasi, terbatasan sumber daya manusia, hingga masalah jaringan internet di sejumlah daerah. Kerjasama antara Kemendagri dengan Kementerian ATR BPN sudah tertangani tadi MOU-nya menjadi payung hukum bagi kerjasama antara Pemda, karena BPH-TB, bea perolehan hak atas tanah bangunan, itulah retribusi tingkat kabupaten kota dalam rangka pembuatan sertifikat. Nilainya itu 5% dari nilai jual objek pajak. Nah ini ada yang melibatkan kewenangan dari Pemda, termasuk penentuan NJOP dan prosesnya sampai terbit BPH-TB. Nah BPH-TB ini baru setelah terbit akan menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat
yang menjadi kewenangan Kementerian Anti BEP. Melalui kerjasama kedua kementerian, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota untuk segera bersinergi. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai kendala dalam proses penerbitan BPHTB, sehingga proses penerbitan sertifikat tanah juga dapat dipercepat. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan warga mengikuti kirap bendera merah putih raksasa sepanjang 500 meter dalam rangkaian Festival Merah Putih ke-11 di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, antusiasme masyarakat dalam mengikuti FMP juga memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi Kota Bogor. Ribuan warga mengikuti kirap bendera merah putih raksasa sepanjang 500 meter dalam rangka Festival Merah Putih atau FMP ke-11 di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu 9 Agustus 2026. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan kirap dengan total panjang bendera mencapai 500 meter menjadi pembeda FMP tahun ini dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Warga melaksanakan kirap dari Tugu Kujang dengan membawa 5 bendera merah putih, masing-masing sepanjang 100 meter. Kemudian melintasi Jalan Oto Iskandar Dinata, Jalan IR Haji Juanda, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Pusat Pendidikan Zeni atau Pusdikzi. Dedi menjelaskan masyarakat dari berbagai kalangan turut memeriahkan kirap tersebut, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Sejumlah peserta dan tamu dari luar daerah seperti Bandung, Samarinda, dan Medan juga hadir mengikuti kemeriahan rangkaian FMP ke-11. Dedi menyebut Festival Merah Putih telah menjadi tradisi masyarakat Kota Bogor yang secara konsisten diselenggarakan selama 11 tahun untuk menyemarakan peringatan HUT Republik Indonesia. Ia menjelaskan rangkaian FMP tahun ini berlangsung sejak Minggu pagi hingga sore dengan berbagai kegiatan termasuk pengibaran bendera dan penurunan bendera yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurut Dedi, antusiasme masyarakat dalam mengikuti FMP juga memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi Kota Bogor karena turut menarik kedatangan masyarakat dari luar daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah secara resmi menyerahkan 3 surat presiden atau surpres kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 surpres tersebut mengenai calon Gubernur Bank Indonesia, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah telah menyerahkan 3 surat presiden atau surpres kepada pimpinan DPR. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. 3 surat presiden tersebut berkaitan calon Gubernur Bank Indonesia, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memproses nama-nama yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku. Adalah juga hari ini atas petunjuk dari Bapak Presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk menyerahkan beberapa surpres ke DPR. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasko, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi gubernur karena jumlahnya kan berkurang 1. Yang kedua adalah surpres Komisioner OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Jadi itu yang dapat kami laporkan, sekalian rapat koordinasi sekaligus kami menyerahkan surpres secara resmi kepada DPR untuk selanjutnya kami serahkan mekanisme ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat presiden ke pimpinan DPR dengan mengajukan nama Destri Damayanti
untuk menjadi calon gubernur definitif Bank Indonesia. Dan penyerahan surprise tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti, untuk menjadi calon gubernur definitif Bank Indonesia. Pengusulan tersebut tertuang dalam surat Presiden yang dibawa langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR. Nantinya pimpinan DPR akan menindaklanjuti supres nama calon gubernur BI dengan menugaskan Komisi 11 DPR sebagai mitra kerja Bank Indonesia. Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun kewenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan pemadaman titik api yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur agar tidak meluas. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur kini mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang disebabkan oleh musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tersebut telah meluas mencapai 520 hektar berdasarkan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemadaman sejumlah titik api agar tidak meluas. Pemerintah juga menghimbau agar masyarakat untuk menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terlebih di tengah kondisi musim kemarau saat ini. Yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub beserta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, ya, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali. Gitu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, sekitar 43 helikopter diterjunkan dalam operasi udara guna mempercepat penanganan karhutla. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jauhari Chaniago memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin siang. Rakor ini turut dihadiri Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dalam rapat tersebut, Jauhari menyampaikan hingga saat ini luas karhutla di Indonesia telah mencapai lebih dari 107.000 hektar. Jauhari menyebut untuk menangani karhutla, pemerintah mengerahkan operasi darat dan udara, termasuk dengan mengerahkan 43 helikopter, serta 10 hingga 15 pesawat fixed wing. Menurutnya, operasi udara melalui teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan menjadi salah satu langkah yang efektif untuk menekan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini,
Ditambah dengan fixed wing juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam. Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif. Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, selama musim kemarau, risiko kebakaran tidak hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga tempat pemrosesan akhir sampah. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai langkah antisipasi, salah satunya dengan melakukan penyiraman secara berkala agar tumpukan sampah tetap basah dan tidak mudah terbakar. Menko Polkam Jauhari Chaniago menyampaikan pemerintah terus meningkatkan langkah pencegahan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah. Hal ini menjadi penting karena musim kemarau dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran di kawasan TPA. Menurut Jauhari, salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan melakukan penyiraman secara berkala agar tumpukan sampah tetap basah dan tidak mudah terbakar. Selain itu, pengawasan di area TPA juga diperketat untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membuang puntung rokok sembarangan. Lebih lanjut, Jauhari menegaskan langkah pencegahan menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya kebakaran yang dapat menimbulkan dampak lebih luas. Kalau masalah TPA, tadi Bapak Menteri LH juga, Pak Jumur, menyampaikan juga upaya untuk itu. Jadi kita jaga betul supaya disirami, supaya basah, supaya juga tidak mudah terbakar. Selain itu juga diawasi, dicegah ada orang yang melemparkan puntung rokok di sekitar itu. Itu ketat sekali, karena apabila itu terjadi yang merepotkan kita semua. Lebih baik mencegah daripada terjadi pemadaman itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan terus ditingkatkan pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Selain melalui operasi modifikasi cuaca, pemerintah juga mengandalkan operasi darat sebagai langkah utama dalam pemadaman titik-titik api. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan operasi modifikasi cuaca atau OMC akan terus dilakukan apabila terdapat potensi awan hujan yang memungkinkan untuk dilakukan. Menurut Suharyanto, pesawat OMC saat ini telah disiagakan di berbagai daerah rawan karhutla untuk mendukung upaya pemadaman. Suharyanto menjelaskan operasi darat menjadi langkah paling efektif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca panas ekstrim dan tidak adanya awan hujan. Sementara itu, operasi udara melalui waterbombing berfungsi sebagai dukungan untuk menekan penyebaran api, terutama di kawasan lahan gambut yang memerlukan penanganan berkelanjutan dari petugas di darat. Tadi dari BMKG mengatakan mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 18 ada. Nah, setiap ada pertemuan awan hujan kita akan segera laksanakan preempsi. Pesawatnya sudah standby terus di daerah. Oh, jadi mereka tidak bisa dideploy kalau tidak ada awannya gitu ya Pak? Tidak bisa keluar hujannya kalau awannya tidak ada. Dan ketika memang cuaca sangat panas tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu. Operasi udara heli waterbombing itu hanya mengangkut air 4 ton. Nah, kalau 3 waterbombing bekerja sama-sama, berarti air yang dijatuhkan kepada api hanya 12 ton. 12 ton itu kalau lahan gambut paling bisa memadamkan 10 meter persegi. Dan itu tidak padam total, karena kan masih menyala. Harus terus disemprot oleh pasukan darat. Nah, kecuali kalau seperti di Bromo, di NTT, lahannya mineral, begitu disiram sekali langsung mati. Itu bedanya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenhub luncurkan @lehub di 51 titik wujudkan zero odol. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kementerian Perhubungan meluncurkan Etle Hub sebagai sistem penegasan hukum berbasis rekaman elektronik untuk menekan pelanggaran kendaraan angkutan barang lebih dimensi dan lebih muatan atau odol. Sistem ini diharapkan memperkuat upaya pemerintah menuju zero odol. Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi meresmikan peluncuran Etle Hub untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang pada Senin. Sistem ini memanfaatkan rekaman elektronik sebagai alat bukti pelanggaran kendaraan yang memiliki dimensi atau muatan melebihi ketentuan. Saat ini Etle Hub telah memiliki 51 titik pantau, terdiri dari 26 titik di unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB dan 25 titik di sejumlah ruas jalan tol. Setelah melalui tahap uji coba, sosialisasi Etle Hub akan terus dilakukan kepada para pemangku kepentingan hingga Desember 2026. Penanganan odol harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Tanggung jawab juga tidak boleh selalu berhenti pada pengemudi. Dalam ekosistem angkutan barang, terdapat perusahaan angkutan, pemilik kendaraan, pemilik barang, serta pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kendaraan beroperasi sesuai dengan ketentuan. Selain pengemudi, perusahaan angkutan, pemilik kendaraan, pemilik barang, dan pihak terkait lainnya juga memiliki peran memastikan kendaraan beroperasi sesuai dengan ketentuan. Melalui Etle Hub, pemerintah berharap pengawasan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mendorong terwujudnya angkutan barang yang lebih aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dishub DKI Jakarta meluncurkan call center 1500813 untuk membantu masyarakat menangani berbagai masalah transportasi di Jakarta. Layanan itu menyediakan 5 layanan gratis, salah satunya pemanduan kendaraan jenazah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan call center 1500813 untuk membantu masyarakat menangani berbagai masalah transportasi di Jakarta. Layanan yang diberi nama Satu Nomor Solusi Transportasi Jakarta itu menyediakan 5 layanan gratis, salah satunya pemanduan kendaraan jenazah. Fungsi dan manfaat dari call center 1500813 yang mengusung Satu Nomor Solusi Transportasi Jakarta adalah melayani 5 jenis layanan. Yang pertama adalah derek kendaraan secara gratis. Yang kedua adalah pemanduan kondisi darurat. Yang berikutnya adalah pemanduan kendaraan jenazah. Sehingga dengan demikian, hal yang selalu salah satu problem utama di Jakarta adalah pengangkutan jenazah. Dilakukan secara pemanduannya secara gratis. Kemudian pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta yang terakhir adalah penanganan kalau terjadi musibah di lapangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, masyarakat dapat menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan bantuan dari petugas Dishub. 5 layanan tersebut yakni derek kendaraan secara gratis, pemanduan kondisi darurat, pemanduan kendaraan jenazah, pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta penanganan kejadian atau musibah di lapangan. Salah satu layanan yang disediakan adalah pemanduan kendaraan jenazah. Pramono mengatakan layanan tersebut diberikan secara gratis karena pengangkutan jenazah masih menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi masyarakat di Jakarta. Dengan layanan ini, masyarakat yang membutuhkan pemanduan kendaraan jenazah dapat menghubungi call center Dishub DKI di nomor 1500813. Pramono mengatakan layanan call center tersebut beroperasi selama 24 jam setiap hari. Sebanyak 52 petugas disiapkan untuk melayani laporan masyarakat secara bergantian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk memastikan tanggung jawab tersebut berjalan optimal, terdapat sejumlah indikator yang menjadi acuan dalam menilai kinerja kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pengukuran kinerja kepala daerah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif. Indikator kinerja digunakan untuk melihat sejauh mana program dan kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penilaian kinerja juga dilakukan untuk melihat hasil pembangunan dan kualitas pelayanan publik di daerah.
Dengan indikator yang jelas dan terukur, capaian pemerintah daerah dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penting untuk mengetahui program mana yang sudah berjalan baik, serta bagaimana yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ada 7 yang spesifik saat ini yang memang ditugaskan kepada seluruh kepala daerah, yang menjadi indikator kinerjanya, berhasil atau tidak. Mulai penurunan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu anak, penurunan pengangguran terbuka, penurunan Gini rasio, kenaikan indeks pembangunan manusia IPM, Human Development Index. Pengukuran kinerja kepala daerah pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang pencapaian program, tetapi juga tentang manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui indikator kinerja yang jelas, pemerintah berupaya memastikan setiap kepala daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pemerintahan di daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi memberikan jaminan perlindungan sosial bagi sektor informal pekerja persampahan di tanah air dan akan menerapkan skema subsidi hingga 50%. Selain itu, para pekerja di sektor ini akan diubah dengan memiliki kontrak kerja serta status pekerjaan menjadi formal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup usai menghadirkan kebijakan jaminan perlindungan sosial kepada para pekerja sektor informal persampahan di Indonesia. Di Jakarta sendiri, Pramono mengungkapkan telah menggelontorkan biaya sekitar 806 juta rupiah sejak tahun 2017 lalu. Pemprov DKI turut mendaftarkan 4.000 pemulung sampah dari wilayah tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Hal ini disampaikan Pramono usai menghadiri peluncuran perlindungan sosial bagi pekerja persampahan di tanah air pada Senin siang. Pemerintah DKI Jakarta telah bekerja sama dan ada sejumlah 4.000 pemulung yang ada di Bantar Gebang yang kita daftarkan, dan sebenarnya udah dari tahun 2017 yang lalu. Yang terakhir di tahun 2026 kemarin kurang lebih kita mengeluarkan ininya sekitar 806 juta rupiah. Tetapi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, program yang digagas oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup menurut saya adalah program yang sangat genuine karena akan memberikan perlindungan kepada para pekerja, dan tadi oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja juga disampaikan akan ada PP yang sudah mengatur bahwa diskonnya 50%. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan, saat ini pihaknya tengah merancang regulasi baru mengenai para produsen penghasil sampah plastik untuk mengalokasikan biaya per bungkus agar dapat membantu penghasilan bagi pemulung sampah. Kementerian Lingkungan Hidup sedang mempersiapkan satu regulasi baru yang akan mengatur bagi para produsen yang menghasilkan sampah-sampah plastik, ya, mereka akan mengalokasikan sedikit anggaran per bungkus gitu ya, sehingga nanti akan terkumpul dana dari seluruh produsen-produsen itu dengan angka yang cukup besar, dan mereka yang sekarang informal, Pak, itu nanti mereka akan bisa menjadi formal karena mereka akan mungkin berkontrak kerja dengan yang disebut dengan PRO. Kementerian Ketenagakerjaan juga turut menyiapkan peraturan pemerintah mengenai penyaluran subsidi atas jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi para pemulung sampah di Indonesia. Selain itu, Menaker Yasirli telah menerima usulan pergantian penamaan pemulung sampah menjadi pemilah sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tentu kita sangat mengapresiasi sebuah kolaborasi yang luar biasa. Kami tentu satu mengawal agar siapapun tenaga kerja Indonesia, mereka bisa bekerja dengan aman, mereka bisa bekerja dengan selamat, dan yang kedua mereka mendapatkan perlindungan sosial. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Agus Subianto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menerjunkan sejumlah personel dalam pengamanan pada saat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dirinya menyebut nantinya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian hingga masyarakat dalam pelaksanaan keamanan. Panglima TNI Agus Subianto menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi.
Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis, dengan salah satunya mengenai pengamanan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 pada 17 Agustus mendatang. Dirinya juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terprovokasi hoaks yang beredar di media sosial belakangan ini. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. TNI akan terus melakukan patroli keamanan di seluruh Indonesia demi menjaga rasa aman di masyarakat. Terima kasih para insan media. Jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat. Apalagi nanti akan kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Mari kita sambut dengan bergembira perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah berhasil menyelesaikan hambatan ekspor komoditas mineral yang sempat terkendala perbedaan interpretasi ketentuan logam tanah jarang atau LTJ. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melepas kembali ekspor alumina hidroksida dan alumina oksida di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melepas ekspor komoditas alumina hidroksida dan alumina oksida di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak pada Jumat 9 Agustus 2026. Pelepasan ini menandai kembali berjalannya aktivitas ekspor yang sempat terhambat akibat perbedaan interpretasi ketentuan logam tanah jarang atau LTJ. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berhasil menyelesaikan hambatan tersebut. Sebanyak 85 laporan surveyor kini telah diterbitkan. Lebih dari 100 kapal yang sebelumnya tertahan kembali beroperasi dengan mengangkut hampir 400.000 ton komoditas mineral. Kegiatan ini menandai bahwa hambatan ekspor akibat perbedaan interpretasi ketentuan logam tanah jarang atau LTJ ini dapat diselesaikan dan kegiatan pengapalan kembali berjalan. Hasil sudah konkret, PT Skufindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali saat ini beroperasi dan berisi hampir 400.000 ton komoditas mineral dengan nilai di atas kapal ya senilai 124 juta dolar Amerika atau senilai 2,2 triliun rupiah. Dudung menegaskan kembalinya aktivitas ekspor memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga keberlanjutan produksi, serta mempertahankan lapangan kerja. Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus dilakukan untuk menyelesaikan berbagai hambatan kegiatan ekonomi secara cepat dan sesuai ketentuan. KSP menilai kembali berjalannya ekspor ini menjadi bukti konkret bahwa penyelesaian hambatan usaha dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren yang semakin baik. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP usai pimpinan MPR bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertemuan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dengan pimpinan BPK menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan antar lembaga negara, sekaligus membahas persiapan sidang tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026 mendatang. Muzani mengatakan dalam pertemuan itu MPR dan BPK turut membahas hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Muzani terdapat kecenderungan positif dalam hasil pemeriksaan BPK
yang ditandai semakin banyaknya kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP. Menurut Muzadi, meningkatnya perolehan opini WTP menjadi kabar baik bagi tata kelola keuangan negara. Dirinya berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel, efektif, dan efisien. Yang kedua, tadi kami banyak berdiskusi sebagai lembaga audit negara yang diberi kewenangan untuk memberi audit atas kinerja kementerian, pemerintah daerah, lembaga, BPK memberi kewenangan untuk menyelenggarakan audit, dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua dan beberapa rekan di BPK, ada tendensi bahwa tren audit makin baik, makin bagus, dan makin banyak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kementerian dan lembaga yang mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Tentu ini adalah kabar yang menyenangkan. WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah. Dan itu artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus. Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan makin efektif, efisien dan efektif dari pengelolaan keuangan negara. Saya kira itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kolaborasi Bank Jakarta dan Persija Jakarta. Kolaborasi antara Bank Jakarta dan Persija dinilai memiliki arti penting karena mempertemukan dua institusi yang sama-sama membawa identitas Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kolaborasi Bank Jakarta dan Persija Jakarta. Menurutnya sinergi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem olahraga sekaligus membangun kebanggaan masyarakat terhadap ibu kota. Apresiasi itu disampaikan Pramono saat menghadiri acara seremoni kerjasama Bank Jakarta dan Persija Collaboration Kick-Off di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Agustus 2026. Hari ini kita akan mengadakan acara Bank Jakarta Persija Collaboration Kick-Off launching untuk new website Bank Jakarta. Tapi utamanya juara. Sinergi ini saya yakin pasti akan memperkuat bagaimana Persija ke depan. Bagi saya, salah satu hal untuk membangun Jakarta ini adalah membangun kebanggaan. Dan Persija ini sudah menjadi salah satu kebanggaan warga Jakarta. Thank you very much, Arhan, Dennis, and also Bapak Muhammad Aditya Putra. Mudah-mudahan kerjasama antara Jackmania dengan Persija dan juga yang paling penting adalah dengan masyarakat Jakarta berlangsung dengan sangat baik. Pramono mengungkapkan kerjasama Bank Jakarta dan Persija tidak sekadar berkaitan dengan kepentingan bisnis maupun olahraga. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global dengan ekosistem olahraga, hiburan, dan berbagai kegiatan berskala besar. Menurut Pramono, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kegiatan olahraga. Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya pertandingan, tetapi juga berkembang menjadi destinasi sport tourism yang mampu menarik masyarakat dari berbagai daerah. Lebih lanjut, Pramono menilai Persija memiliki posisi strategis dalam membangun daya tarik tersebut. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu telah menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Jakarta, terutama melalui dukungan besar supporter setianya The Jackmania. Karena itu, Pramono berharap hubungan antara Persija, supporter, dan masyarakat Jakarta dapat terus terjaga. Dari kekuatan tersebut dijadikan modal sosial yang tidak ternilai bagi klub maupun Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengajak Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau APPI untuk menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pengusaha pengelasan. Hal ini disampaikan Menteri Maman saat menghadiri Deklarasi Nasional APPI di Cikarang pada 8 Agustus 2026.
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menghadiri deklarasi nasional Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau API di Cikarang, Jawa Barat pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Maman mengajak API untuk menjadi mitra pemerintah dalam memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas pengusaha pengelasan. Menteri Maman menegaskan bahwa UMKM bukan hanya butuh modal, tapi juga pasar untuk menyerap produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, Menteri Maman menuturkan bahwa pemerintah terus mendorong pasar domestik yang sehat dan mengendalikan impor yang tidak diperlukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Istana tegaskan tak ada rencana reshuffle kabinet. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Prasetyo mengatakan jika reshuffle tersebut ada, maka hanya mengisi kekosongan kursi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum ada rencana untuk melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Prasetyo mengatakan jika reshuffle kabinet terjadi, hanya untuk mengisi jabatan yang sementara ini masih kosong. Kekosongan kursi tersebut yakni posisi Wakil Menteri Pertanian yang sebelumnya diisi Sudaryono, kini menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu juga kekosongan kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Silmi Karim, yang saat ini telah ditahan oleh KPK pada Juni lalu. Belum. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Nah, yang kami sampaikan adalah jikalaupun ada, mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong gitu. Nah, contohnya kan Mbak Mentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita, kemudian Mbak Men Imipas yang kemarin kena perkara hukum kan gitu. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan warga yang belum pernah mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Kepresidenan Jakarta akan diprioritaskan untuk mendapatkan tiket HUT ke-81 RI. Nantinya pelaksanaan HUT RI tersebut akan dibagi menjadi 2 sesi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pihaknya akan membuat tambahan blok di Istana Kepresidenan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang telah mendapatkan tiket HUT ke-81 RI. Penambahan blok tersebut dilakukan karena tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT RI di Istana Kepresidenan. Adapun pemerintah memprioritaskan bagi warga yang belum pernah hadir dalam HUT RI di Istana Kepresidenan. Selain itu nantinya prosesi upacara HUT RI akan terbagi 2 sesi, yakni kenaikan dan penurunan bendera merah putih. Kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan 1 blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di istana. Yang kedua, berdasarkan analisa data, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar kita bisa lihat datanya, karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah
sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu. Itu berkenaan dengan agenda rapat pada pagi hari ini. Dari Jakarta, Pak Rizal Ahmad Amin, Sipo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Seskap Teddy Indra Wijaya memberikan motivasi kepada siswa Sekolah Rakyat Curug Legok Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu 8 Agustus 2026. Menurut Teddy, pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan bersekolah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meninjau Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, guna memastikan kesiapan operasional untuk menyambut para siswa dan calon siswa dalam persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam tinjauan ini, Teddy berkeliling untuk melihat kesiapan ruang kelas, fasilitas belajar mengajar, hingga kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh para siswa Sekolah Rakyat Rintisan. Contoh benar-benar nyata dan hadir di sini di depan adik-adik semua, ada tokoh besar, tokoh pemimpin provinsi, salah satu provinsi besar di Indonesia, penduduknya lebih dari 10 juta, sekarang 13 juta realnya. Gubernurnya Pak Andra Soni yang dulunya berasal dari keluarga kurang mampu, hampir tidak sekolah sama sekali, ya. Jadi insya Allah dengan adanya ini adik-adik di sini bisa bermimpi besar, bercita-cita besar. Insya Allah cita-citanya tercapai. Menurut Teddy, pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan bersekolah. Teddy mengatakan, saat ini sekitar 43.000 anak telah mendapatkan kesempatan belajar melalui sekolah rakyat. Tak sekedar belajar di ruang kelas, kata Teddy. Para siswa mendapatkan dukungan asrama, perlengkapan sekolah, makanan, layanan kesehatan, serta pendidikan ilmu dan adab, sehingga berani bermimpi dan memiliki cita-cita besar. Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga melakukan dialog dengan para siswa, sekaligus memberikan motivasi agar anak-anak tetap percaya diri untuk memiliki cita-cita di tengah keterbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkap dua tokoh yang mempengaruhi pandangannya tentang kepemimpinan. Menurut Presiden, keduanya memberi pelajaran tentang tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang sosok yang mempengaruhi pandangannya terhadap kepemimpinan. Ia menyebut dua nama yakni Ben Emboi dan Chuck Noer yang menurutnya memberikan pelajaran tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bekerja untuk rakyat. Presiden Prabowo mengatakan Ben Emboi mengajarkan pentingnya mencintai rakyat dan menggunakan akal sehat. Sementara dari Chuck Noer, Presiden mendapat pesan bahwa tugas pemimpin adalah bekerja agar rakyat kecil bisa tersenyum dan memiliki harapan. Menjadi pemimpin sebetulnya tidak rumit. Ingat dua hal beliau sampaikan saya. Love your people, cintai rakyatmu, gunakan akal sehat. Jadi kebijakan itu akal sehat. Kebijakan hilirisasi, kebijakan swasembada, semua itu akal sehat. Pak Muhammad Nur, Cak Nur, berapa bulan sebelum meninggal beliau cerita sama saya, Prabowo, tugas pemimpin itu sebetulnya sederhana. Bekerja, yen wong cilik iso gemuyu. Pemimpin bekerja agar orang yang paling lemah, orang yang kecil, orang yang paling miskin bisa senyum, bisa ketawa. Artinya kalau orang yang sangat lemah, sangat tidak berdaya bisa senyum dan ketawa, dia mulai punya harapan. Kita bekerja memberi harapan kepada rakyat kita yang paling tidak berdaya. Manakala keputusan yang kita ambil adalah didasari oleh cinta kepada rakyat dan akal sehat, kita tidak akan meleset. Hasilnya akan cepat kelihatan. Tapi keberanian harus juga ditopang oleh nilai kebaikan, nilai kebajikan, nilai-nilai empati.
Diketahui BNM Boim merupakan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 1978 hingga 1988. Sedangkan Cak Noer atau Raden Panji Muhammad Noer pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur pada 1967 hingga 1976. Keduanya disebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang meninggalkan teladan dalam cara memimpin dan berpihak kepada masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong perbaikan kualitas buku pelajaran untuk siswa SD hingga SMA. Pemerintah akan membandingkannya dengan buku pelajaran dari sejumlah negara lain sebagai referensi. Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk meningkatkan kualitas buku ajar bagi siswa SD hingga SMA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, upaya tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mempelajari dan membandingkan buku ajar Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN. Prasetyo menyebut ada 3 fokus utama yang menjadi perhatian, yakni penguatan nilai nasionalisme dan kebangsaan, peningkatan kualitas buku matematika, serta buku bahasa Inggris. Menurutnya, materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa Indonesia. Petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, kemudian Malaysia, Brunei, Timor Leste ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Nah, ini Pak Seskap yang mendatangkan seluruh buku-buku ini untuk kemudian kita membentuk satu tim yang sekarang sudah bekerja, beberapa kali sudah rapat. Ini adalah tim gabungan yang di situ melibatkan Kementerian Dikti-Saintek, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melibatkan Bappenas, termasuk juga melibatkan BRIN yang kemarin juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masalah pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya. Jadi silahkan siang hari ini boleh dilihat dan nanti coba diperbandingkan. Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh adik-adik peserta didik kita mulai dari SD, SMP maupun SMA. Dan nanti idenya tidak hanya yang berbentuk fisik, ada juga yang kita memanfaatkan teknologi, jadi bisa di scan, bisa di download, kemudian connect dengan interaktif flat panel yang sekarang sudah dibagi di hampir seluruh sekolah kita meski masih dalam jumlah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Kemendikti-Saintek, Kemendikdasmen, Bappenas, dan BRIN untuk melakukan kajian komparatif. Selain menerbitkan buku dalam bentuk fisik, pemerintah juga akan menyediakan versi digital yang dapat diunduh dan terintegrasi dengan papan interaktif digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah membangun hampir 2.500 jembatan di berbagai desa di Indonesia. Selain itu, lebih dari 70.000 sekolah ditargetkan diperbaiki hingga akhir 2026. Hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Dan kita akan selesaikan dalam 3 tahun yang akan datang. Semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah telah membangun hampir 2.500 jembatan di berbagai desa di Indonesia. Pembangunan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, pembangunan jembatan tersebut didukung oleh dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Selain infrastruktur desa, pemerintah juga mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan dengan target lebih dari 70.000 sekolah
direhabilitasi hingga akhir 2026. Hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. 1 miliar satu desa 1 tahun. Jembatan di desa harganya mungkin 400 juta. Rata-rata 700 juta, 800 juta. Yang besar mungkin 2M, 3M. Dan kita akan selesaikan dalam 3 tahun yang akan datang. Semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Jadi saya kira sangat banyak hasil yang kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan. Ini juga tadi akibat kerjasama yang baik, kerja keras yang baik, keberanian oleh hampir semua menteri saya lihat, percaya diri, ya kan? Orientasi kepada kebenaran, orientasi kepada rakyat, kita akan bergerak lebih cepat lagi. Pemerintah menargetkan revitalisasi 100.000 sekolah pada 2027. Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadly Zon menyoroti upaya pemulangan benda-benda budaya Indonesia dari luar negeri. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Upaya mengembalikan benda-benda budaya Indonesia yang berada di luar negeri terus dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah artefak yang sebelumnya dibawa keluar Indonesia secara ilegal kini mulai dipulangkan melalui kerjasama dengan negara lain. Salah satunya 5 artefak Papua dari warisan suku Dani, suku Asmat dan masyarakat Danau Sentani yang diserahkan Direktur FBI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menyebut pemulangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan budaya Indonesia. Benda-benda yang telah direpatriasi nantinya menjadi koleksi negara dan dipamerkan di Museum Nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya merepatriasi benda-benda budaya yang telah secara ilegal, illegitimate, dibawa ke luar negeri, baik akibat penjarahan pada masa kolonial maupun perdagangan ilegal. Dalam upaya ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara, termasuk dengan Belanda dan juga dengan Amerika Serikat. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat bertujuan mengembalikan benda-benda budaya asal Indonesia yang dibawa secara ilegal ke wilayah hukum Amerika Serikat. Beberapa institusi keamanan di Amerika Serikat seperti District Attorney of New York, Homeland Security, dan FBI telah berhasil mengembalikan artefak asal Indonesia yang masuk secara ilegal, baik kepada perwakilan diplomatik kita di Amerika Serikat maupun langsung pada pemerintah pusat. Penyerahan 5 artefak Papua yang merupakan warisan suku Dani, suku Asmat, dan masyarakat di Danau Sentani oleh Direktur FBI beberapa waktu lalu kepada Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu wujud komitmen kedua negara dalam proses repatriasi. Seluruh benda budaya yang berhasil direpatriasi ini akan menjadi koleksi negara dan dipamerkan di Museum Nasional Indonesia, sehingga generasi penerus bangsa dapat memiliki akses langsung terhadap bukti sejarah leluhur mereka, dan setiap yang kembali adalah warisan yang dijaga oleh negara untuk kepentingan generasi yang akan datang. Pemulangan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia mengembalikan benda-benda bersejarah yang memiliki nilai budaya dan sejarah bagi masyarakat. Selanjutnya, artefak yang telah kembali akan menjadi koleksi negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan jembatan Lumut dan SMP Negeri 30 Takengon di Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan ini untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan sesuai target dan memperhatikan kualitas pembangunan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya
di Aceh dengan meninjau pembangunan jembatan Lumut di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah pada 6 Agustus 2026. Jembatan yang menjadi bagian dari ruas Takengon ICIC ini rusak akibat banjir bandang pada November 2025 dan banjir susulan pada Januari 2026. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum, progres pembangunan jembatan telah mencapai 94,97%. Pekerjaan ini difokuskan pada penyelesaian pengerasan jalan. Dalam peninjauannya, Gibran meminta pembangunan tidak hanya dikejar dari sisi kecepatan, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi agar mampu bertahan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Selanjutnya, Wapres meninjau SMP Negeri 30 Takengon dan memastikan pemulihan fasilitas pendidikan turut menjadi perhatian pemerintah. Kerusakan infrastruktur akibat bencana sebelumnya sempat mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, aktivitas ekonomi, hingga akses pendidikan dan layanan darurat. Wapres mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulihan. Pemerintah memastikan infrastruktur yang aman, berkualitas dan layak digunakan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam perjalanan menuju jembatan Taupin Mane, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyempatkan diri mengunjungi SD Negeri 11 Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Kunjungan singkat tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah yang terdampak banjir bandang sekaligus menyerap aspirasi dari pihak sekolah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyapa para siswa yang menyambut antusias dengan melambai dan menyapa langsung kedatangannya. Di sela kunjungan, Wapres berdialog dengan Kepala SD Negeri 11 Jangka untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi sekolah pasca banjir bandang. Wapres menegaskan pentingnya menyerap aspirasi langsung dari lapangan agar langkah pemerintah dapat tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ini kami kemarin banjir nih Pak. Banjir. Kemudian Pak kan belakang pusatanya penuh. Oke. Pak, makasih banyak Pak. Makasih ya Bu, ntar kita kawal. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terus terjaga dalam proses pemulihan pasca bencana. Pemerintah memastikan upaya pemulihan fasilitas pendidikan terus dipercepat agar anak-anak dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap fasilitas pendidikan yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan. Dengan demikian, proses belajar mengajar diharapkan dapat berjalan normal kembali dan tidak terganggu lebih lama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gerakan Cinta Prabowo atau GCP menggelar apel akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, GCP berpesan kepada seluruh pembantu presiden untuk solid, tegak lurus, dan mengutamakan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Gerakan Cinta Prabowo menggelar apel akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, GCP berpesan kepada seluruh pembantu presiden untuk solid, tegak lurus, dan mengutamakan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Ribuan orang hadir dalam acara apel akbar Gerakan Cinta Prabowo di Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 9 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, GCP berpesan kepada seluruh pembantu presiden untuk solid, tegak lurus, dan juga mengutamakan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, terkait bahaya laten atau londe ireng, yakni pihak asing, oligarki, busuk, dan koruptor yang ingin menjelekkan nama Prabowo dan terus merampok kekayaan alam Indonesia pun menjadi sorotan dari GCP. Menurut Kurniawan, selaku ketua umum, pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka akan pasang badan dan menjadi garda terdepan membela Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya di Astacita. Berkolaborasi untuk menjatuhkan Prabowo, ya. Sebagus apapun program Prabowo, di mata pembencinya adalah salah. Tapi apa yang sudah dilakukan Prabowo adalah yang sebenarnya, ya. Konsekuensi dari kebijakan tegas Prabowo untuk memberantas korupsi, mafia, oligarki hitam, serta menerapkan ekspor satu pintu, tentu akan mengganggu orang-orang yang selama ini bermain curang kepada negara ini. Makanya mereka berkonspirasi, berkolaborasi untuk menghancurkan Prabowo. Tapi kami pendukung Prabowo akan selalu pasang badan dan tidak pernah membiarkan Prabowo berjuang sendiri. Kami ada dan selalu setia. Gitu. Termasuk membuka ruang pemerintah pusat untuk menjalin komunikasi dengan antara pusat dan daerah. Itu pasti, ya. Setiap kerja pasti ada evaluasi. Mana yang kurang bagus pasti akan diperbaiki. Mana yang tidak perlu akan ditiadakan.
tapi intinya Pak Prabowo membuka ruang untuk pada siapapun untuk mengkritik, untuk berkomunikasi ya. Komunikasi yang baik itu harus, karena ini vital ya. Makanya kita siap membuka diri berkomunikasi dengan siapapun termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Lebih lanjut, di acara apel akbar, Kurniawan mengucapkan saat ini kondisi geopolitik tidak baik-baik saja, maka yang diutamakan adalah bisa melakukan persatuan agar tujuan pembangunan terlaksana dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan Bald Range meluas, warga dievakuasi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kebakaran hutan Bald Range di British Columbia, Kanada terus meluas dengan cepat dan memaksa lebih dari 20.000 warga meninggalkan permukiman di sekitar Danau Okanagan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan status darurat tingkat provinsi. Rekaman memperlihatkan kepadatan lalu lintas di Summerland saat warga bergegas meninggalkan wilayah tersebut. Rekaman lain menunjukkan api menjalar cepat di sepanjang lereng bukit disertai asap tebal yang membumbung ke udara. Kebakaran Bald Range pertama kali dilaporkan pada Jumat malam waktu setempat. Dalam hitungan jam, api telah menjalar sekitar 15 km menuju Danau Okanagan dengan luas area terbakar mencapai lebih dari 100 km persegi. Summerland yang berpenduduk sekitar 12.000 orang diperintahkan untuk dievakuasi. Sekitar 8.000 warga di Peachland dan wilayah sekitarnya juga diperintahkan meninggalkan kawasan. Jalan Raya 97 yang menghubungkan Peachland dan Penticton turut ditutup. Pejabat provinsi mengonfirmasi adanya kerusakan signifikan pada sejumlah bangunan. Namun penilaian menyeluruh belum dapat dilakukan karena kondisi di dalam zona kebakaran masih berbahaya. Menteri Manajemen Darurat dan Kesiapsiagaan Iklim British Columbia, Kelly Greene, menetapkan status darurat provinsi pada hari Sabtu. Status ini memberikan kewenangan tambahan bagi pemerintah untuk mendukung evakuasi, menyediakan tempat tinggal sementara, dan mengkoordinasikan sumber daya. Sementara itu, lebih dari 100 kebakaran hutan masih berkobar di seluruh British Columbia, dengan hampir setengahnya belum berhasil dikendalikan. Cuaca panas dan berangin serta kekeringan berkepanjangan memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko kebakaran. Sejumlah warga sempat terjebak saat api mendekati permukiman. Sebanyak 18 pesawat pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyelamatkan lebih dari 50 orang. Sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Polisi Kerajaan Kanada atau RCMP juga menyelidiki dugaan kematian yang berkaitan dengan kebakaran di dekat Summerland. Namun kondisi yang masih berbahaya membuat pihak berwenang belum dapat memastikan adanya korban jiwa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan besar melanda wilayah Tirik di Provinsi Castellon, Spanyol Timur. Lebih dari 300 personel tanggap darurat diterjunkan untuk memadamkan api yang telah membakar hampir 400 hektar lahan. Dalam rekaman tampak petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang malam menyemprotkan air ke arah kobaran api yang menjalar di kawasan hutan. Sejumlah mobil pemadam dikerahkan masuk ke zona kebakaran. Sementara para petugas terlihat berjalan melintasi lahan yang menghitam setelah berjam-jam berada di garis depan. Ratusan personil didukung pesawat pemadam kebakaran diterjunkan untuk mencegah api meluas. Pihak berwenang menyatakan, kebakaran masih aktif di sepanjang perimeter sekitar 15 km. Meski demikian, upaya pemadaman sepanjang malam berhasil memperlambat pergerakan api. Kondisi medan yang curam dan terjal membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Perintah agar warga di sekitar Katy tetap berada di dalam rumah masih diberlakukan. Sementara itu, petugas terus berupaya menstabilkan perimeter kebakaran. Pejabat setempat menyebut kebakaran Tirik masih menjadi situasi darurat utama di Provinsi Castellon. Kebakaran di Serra di Galceran dan Kula telah berhasil dikendalikan, sementara kebakaran di La Salzadella telah dipadamkan. Presiden Dewan Provinsi Castellon, Marta Barcina, menyatakan api hanya sedikit bergerak sepanjang malam. Pihaknya memastikan tim pemadam akan terus bekerja
untuk menstabilkan perimeter dan mencegah penyebaran api. Kebakaran Tirik merupakan salah satu dari sejumlah kebakaran yang melanda Provinsi Castellon sejak Jumat malam waktu setempat. Petugas menduga sambaran petir saat badai petir mungkin jadi pemicu, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, topan dolphin menghantam pesisir timur Tiongkok, membawa angin kencang dan hujan deras ke Provinsi Zhejiang. Badan Meteorologi Nasional Tiongkok bahkan mengeluarkan peringatan topan merah yang merupakan level tertinggi dalam sistem peringatan cuaca negara tersebut. Hujan deras mengguyur kota Shouchan, Shanghai, dan sejumlah wilayah di Zhejiang, Tiongkok. Air terlihat menggenangi jalan dan memicu banjir di sejumlah kawasan. Topan dolphin mendarat di dekat Yuhuan, kota Taichung, pada hari Minggu sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Saat mendarat, kecepatan angin mencapai sekitar 151 km per jam. Kondisi ini turut mengganggu aktivitas transportasi di berbagai wilayah. Sebelum topan mencapai daratan, pihak berwenang telah mengevakuasi ratusan ribu warga ke tempat yang lebih aman. Sekitar 390.000 orang dievakuasi di Taichung, sementara lebih dari 30.000 warga dari wilayah rawan di Shanghai juga dipindahkan. Sejumlah layanan transportasi laut di Zhejiang termasuk feri dan kapal pesiar dihentikan sementara untuk mengantisipasi dampak badai. Di Shanghai, lebih dari 1.300 penerbangan di Bandara Hongqiao dan Pudong juga dibatalkan. Meski topan bergerak semakin jauh ke daratan, hujan deras masih menjadi ancaman utama. Perakiraan cuaca menyebut sejumlah wilayah berpotensi menerima curah hujan 200 hingga 400 mm dalam beberapa hari. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir parah dan tanah longsor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendorong dibukanya kembali perundingan dengan Amerika Serikat. Pezeshkian menilai momen saat ini merupakan peluang terbaik untuk mencapai kesepakatan, tentunya dengan tetap mempertahankan hak-hak Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut persatuan dan kekuatan nasional dapat menjadi modal Teheran dalam menghadapi perundingan dengan Amerika Serikat. Berbicara di Teheran dalam peringatan Hari Jurnalis Nasional, Pezeshkian menilai saat ini merupakan waktu paling tepat untuk mencapai kesepakatan dengan Washington. Ia menegaskan Iran siap memanfaatkan kekuatan dan persatuan nasional untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur dialog. Pezeshkian juga menyebut Iran dapat keluar sebagai pihak yang diuntungkan dari konflik tersebut. Pezeshkian sekaligus mempertahankan memorandum kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan. Namun ia menuduh Amerika Serikat belum berhasil membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perundingan. Memorandum tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 17 Juni. Kerangka sementara itu mencakup penghentian permusuhan, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta masa 60 hari untuk merunding kesepakatan yang lebih luas. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final yang tercapai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 9 Agustus menyatakan Teheran belum melakukan negosiasi langsung dengan Washington. Pesan antara kedua pihak masih disampaikan melalui pihak perantara. Sementara itu Iran dan Oman juga tengah membahas pengaturan pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu isu utama dalam ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Washington sendiri terus mendorong Teheran untuk mencapai kesepakatan. Donald Trump sebelumnya menyebut perundingan sebagai kesempatan terakhir bagi Iran untuk mencegah eskalasi serangan Amerika Serikat. Trump menyebut pembahasan sebaiknya diawali dengan persoalan Selat Hormuz sebelum berlanjut pada program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah selatan Lebanon di tengah berlangsungnya putaran terakhir perundingan Israel dan Lebanon di Roma. Serangan ini memperkeruh upaya diplomatik yang tengah diusahakan kedua pihak. Kepulan asap tebal membumbung dari kota Al-Mansouri di distrik Tire, Lebanon Selatan setelah serangan udara dilancarkan militer Israel. Militer Israel mengatakan serangan menargetkan infrastruktur yang diklaim milik Hezbollah di sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Menurut Israel, operasi ini dilakukan setelah sejumlah prajuritnya tewas dan terluka akibat ledakan di kota Masdal Zone sehari sebelumnya.
Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga Al-Mansouri. Israel menuduh Hezbollah telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Media Lebanon melaporkan terjadinya serangkaian serangan udara di kawasan tersebut, namun belum ada keterangan resmi mengenai korban jiwa atau besarnya kerusakan. Serangan terjadi saat Israel dan Lebanon menjalani hari ketiga sekaligus hari terakhir perundingan di Roma dengan mediasi Amerika Serikat. Dalam perundingan tersebut, kedua pihak membahas perluasan rencana penarikan pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon Selatan, serta pengambil alihan pengamanan oleh militer Lebanon. Amerika Serikat juga mendorong pembongkaran infrastruktur Hezbollah, meski kelompok itu menolak kesepakatan yang dimediasi Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lebih dari 150 orang menantang dinginnya danau Argentino di El Calafate, Argentina dalam ajang Lake Argentino Deep. Suhu air yang hanya sekitar 2 derajat Celcius tidak menghalangi warga dan wisatawan untuk menceburkan diri ke dalam danau. Ratusan warga, wisatawan hingga perenang internasional berkumpul di tepi danau Argentino untuk mengikuti Lake Argentino DIP. Peserta secara bersama-sama menceburkan diri ke dalam air danau yang sangat dingin. Kegiatan yang digelar pada minggu ini menjadi edisi perdana Lake Argentino DIP dan sekaligus menjadi penutup Winter Swimming World Cup 2026. Berbeda dengan pertandingan renang musim dingin, peserta Lake Argentino DIP tidak diwajibkan memiliki pengalaman berenang di air dingin. Tidak ada kategori pencatatan waktu atau persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan ini. Sejumlah peserta mengaku tertantang dengan suhu air yang ekstrim. Mereka yang baru pertama kali mencoba pun diimbau untuk beradaptasi secara bertahap, salah satunya dengan membiasakan diri menggunakan air dingin di rumah. Bagi masyarakat Patagonia, berenang di air dingin bukan hal yang sepenuhnya baru. Namun berenang di tengah musim dingin ketika salju menyelimuti kawasan El Calafate memberikan pengalaman yang jauh berbeda dibandingkan saat musim panas. Setelah menceburkan diri, peserta dapat menghangatkan tubuh dengan minuman dan makanan hangat serta menikmati musik. Petugas keselamatan dan penjaga pantai juga disiagakan selama kegiatan berlangsung. Pelaksana menyebut kegiatan ini tidak hanya menjadi tantangan fisik, tetapi juga upaya memperkenalkan keindahan Danau Argentino sebagai destinasi wisata alam dan petualangan. Melalui gelaran perdana ini, El Calafate berambisi menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional berbasis alam. Pemerintah Provinsi Santa Cruz juga membidik penyelenggaraan World Winter Swimming Championship 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah lift di tengah tebing curam di Yunnan, Tiongkok kini menjadi akses penting bagi anak-anak untuk bersekolah. Dikenal sebagai bus sekolah langit, lift ini memangkas perjalanan yang sebelumnya memakan waktu 3 jam menjadi hanya sekitar 30 menit. Inilah pemandangan tak biasa di Nizhou Rivers Grand Canyon, Shuanghui, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Dua lift yang menempel di dinding tebing yaitu Xinyun dan Fuyao bergerak menyusuri dinding ngarai yang menjulang ratusan meter. Bagi wisatawan, lift ini menjadi cara menikmati pemandangan ngarai, namun bagi warga dan anak-anak di sekitar, lift ini memiliki fungsi yang jauh lebih penting. 我们是从小峡谷一路走过来，就是看到了很多以前的那个小朋友走的旧路，真的是很感叹，这么辛苦的求学路，他们依然是没有退缩的一路向前，就像我们的中国的未来一路向前。 Sebelum ada lift, anak-anak yang tinggal di dasar ngarai harus mendaki jalur pegunungan yang curam untuk menuju sekolah. Perbedaan ketinggian lebih dari 500 meter membuat perjalanan tersebut dapat memakan waktu hingga 3 jam. Kini para siswa dapat langsung menaiki lift menuju kawasan di atas tebing. Perjalanan pun terpangkas menjadi sekitar 30 menit. Lift Yingyun dengan ketinggian 268 meter mulai beroperasi pada 2022. Tahun ini lift kedua bernama Fuyao dengan ketinggian 288 meter mulai digunakan untuk menambah kapasitas angkut di kawasan tersebut. Warga setempat dan pelajar dapat menggunakan lift serta jalur kabel secara gratis. Khusus bagi pelajar tersedia jalur yang memudahkan perjalanan mereka menuju dan pulang dari sekolah. Pembangunan lift awalnya merupakan bagian dari pengembangan pariwisata di kawasan ngarai. Namun kini infrastruktur tersebut melayani dua kelompok dengan keperluan berbeda.
wisatawan yang datang menikmati pemandangan, serta anak-anak yang setiap hari menggunakannya untuk menuntut ilmu. Bagi para pelajar di desa-desa sekitar, bus Sekolah Langit bukan sekedar atraksi wisata. Lift ini telah mengubah perjalanan berat menyusuri pegunungan menjadi perjalanan sekolah yang jauh lebih cepat dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 70 tahun menghilang dari alam liar, Kazakhstan akhirnya melepas liarkan seekor harimau Amur ke kawasan cagar alam Ile-Balkaz. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pengembalian predator besar yang pernah punah dari wilayah tersebut. Momen bersejarah terjadi di cagar alam negara Ile-Balkaz saat seekor harimau Amur betina bernama Umit melangkah keluar dari kandang transportasi dan memasuki habitat barunya di alam liar. Direktur Jenderal Amur Tiger Center, Sergei Aramilev, menyebut pelepas liaran ini sebagai awal era baru dalam upaya pengembalian predator besar yang telah lama hilang dari Kazakhstan. Menurutnya, harimau betina dipilih lebih dahulu karena cenderung lebih cepat menetap dan membentuk wilayah berburu. Setelah Umit menetap, baru harimau jantan akan dilepas liarkan dengan harapan keduanya dapat membentuk pasangan dan berkembang biak di alam. Untuk memantau pergerakannya, Umit dilengkapi kalung pelacak GPS hibrida yang mengirimkan data lokasi setiap 12 jam. Menteri Ekologi dan Sumber Daya Alam Kazakhstan, Yerlan Nisanbayev, menyatakan persiapan program reintroduksi ini memakan waktu hingga 10 tahun. Pemerintah membentuk kawasan konservasi serta menyiapkan populasi mangsa dengan memindahkan ratusan rusa bakteria dan kulan ke wilayah tersebut. Исторический день мы начинаем, на самом деле, именно сегодня уже реализовывать проект реинтродукции туранского тигра. Подготовка шла долгое время. В течение 10 лет мы провели ряд организационных мероприятий. Создали особо охраняемую территорию, создали кормовую базу, для чего завезли в эту территорию, особо охраняемую территорию, более 200 маралов тугайных, более 100 куланов. 4 harimau Amur didatangkan dari Rusia pada Mei 2026. 3 ekor lainnya masih menjalani masa adaptasi dan karantina sebelum dijadwalkan dilepas liarkan pada tahap berikutnya. Program ini bertujuan menghidupkan kembali populasi harimau turan yang dinyatakan punah di Asia Tengah pada pertengahan abad ke-20. Hasil penelitian menunjukkan harimau Amur memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan harimau turan, sehingga menjadi dasar ilmiah bagi program reintroduksi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai. Dan saya Dea Mulia, mewakili kru bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.